Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Jadi vlog ini adalah vlog lanjutan yang kemarin kita perkenalan itu. Banyak yang ingin saya ceritakan sama teman-teman, ingin berbagi bagaimana awal mula terjadinya sampai perkembangannya bagaimana sekarang, bagaimana kelanjutannya. Jadi pada awalnya apa yang saya rasakan? Saya merasakan benjolan di sebelah payudara kanan, di payudara sebelah kanan. Itu tahun 2019 kalau nggak salah. Lalu saya memutuskan untuk periksa ke bidan karena ke dokter tuh kayak kebanyakan dokter di sini kan laki-laki. Jadi kayak ini kan pasti diubek-ubek gitu. Jadi masih ada apa ya? Nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Jadi periksa ke bidan yang di belakang rumah. Lalu bidan menyarankan untuk segera ke rumah sakit besar, periksa ke dokter. Ini harus ke rumah sakit besar begitu. Dan itu pada saat itu sakit luar biasa, 2 hari 2 malam sampai nggak bisa tidur. Pada awalnya saya berpikir itu tuh gejala PMS gitu kan, karena biasanya kan kalau perempuan tuh PMS segala macam kerasa gitu. Terus dari situ muncul perdebatan keluarga, suami dan lain sebagainya, pakai ini aja, pakai itu aja, kesini aja, kesana aja gitu kan. Ya biasalah semua. Saya pikir semua yang punya hal seperti itu kayak benjolan di mana itu pasti ada perdebatan, campur tangan keluarga, berdebat gitu, mending kesini mending ke situ, si itu juga sembuh pakai ini pakai A dan lain sebagainya gitu. Istilahnya apa ya, mereka memberikan saran gitu. Terus kemudian akhirnya setelah agak membesar, saya putuskan untuk periksa ke dokter yang dekat gitu, dokter umum, dokter keluarga. Kemudian dokter memberi penjelasan bahwa sepertinya ini cancer gitu kan. Saya yakinkan lagi, tegaskan lagi ke dokter, menurut penglihatan dokter ini apa gitu, dan dokternya tetap bahwa itu cancer gitu. Tetapi entah gitu, saya menyangkalnya bahwa karena setelah diberikan obat dari bidan itu, anti nyeri, anti radang, antibiotik dan segala macam, nyerinya itu reda gitu, nyeri di payudara kanan saya reda. Kemudian berganti dengan nyeri di seluruh badan, seluruh tulang, seluruh badan gitu. Terutama di tulang pinggul kiri kalau nggak salah. Lalu setelah dokter menyatakan bahwa ini sepertinya cancer gitu, saya tetap menganggap bahwa dok ini sepertinya saraf kejepit gitu ya. Saya menyangkalnya gitu, pada dokter tuh ya sekolahnya aja 7 tahun gitu kan. Setelah itu makin kesini makin badan nggak enak, sampai karena saya tetap berpikir bahwa itu adalah saraf kejepit. Kemudian dibawa ke tukang urut, dibawa ke yang di strum gitu. Nah setelah itu makin jadi gitu, nyerinya makin jadi, makin nggak bisa apa-apa. September itu sampai September tahun 2020 saya masih nyanyi. 2021 saya masih beraktivitas, saya masih nyanyi dalam kondisi demam terus menerus. Saya berangkat dengan lokasi kemanapun, jauh ditempuh dan lain sebagainya, menganggap bahwa itu adalah demam biasa gitu, bukan infeksi dari hal itu gitu. Setelah itu saya tidak bisa apa-apa sama sekali, bahkan sempat menyanyi sambil duduk di kursi sempat.
Lalu kemudian di motor juga saya harus pelan gitu, di mobil juga saya harus pelan. Setiap ada goncangan sedikit tuh saya menjerit gitu, sakit banget. Udah gitu terakhir bulan September itu tanggal 7 saya nyanyi, terakhir tanggal 7 September. Setelah itu pun sudah dalam kondisi yang menurut saya udah nggak bisa, udah nggak sanggup gitu. Tetapi tetap masih memaksakan diri. Setelah itu udah besoknya udah nggak terima, nggak berangkat kemana-mana, nggak bisa apa-apa. 24 jam di kursi roda, saya memakai popok, dan saya masih belum ngerti harus bagaimana gitu, harus kemana, harus bagaimana, ini apa gitu. Tetapi saya mulai itu meyakini bahwa ini nih sebenarnya apa, cancer gitu, bukan apa ya, bukan, tapi entah saya menyangkalnya gitu. Di dalam pikiran saya ini tuh saraf kejepit aja terus gitu, sampai teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga berbondong-bondong nengok tuh, saya bilangnya saya saraf kejepit. Terus setelah itu setelah nggak bisa apa-apa, orang-orang pada nengok, teman-teman semua, sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Apa ya, padahal sudah ada ruam tuh, sudah ada ruam sampai ke belakang, ke punggung kanan itu sudah ada ruam di kanan, di kulitnya tuh sudah merah-merah. Kemudian ke kiri, benjolannya menjalar ke kiri, ruam-ruamnya juga ke kiri. Nah, menunggu apa yang bisa dilakukan itu sudah ngumpulin uang dan lain sebagainya untuk ke rumah sakit gitu. Jadi sebelumnya kenapa nggak segera dibawa itu karena terhalang pekerjaan gitu yang terus menerus, job yang terus menerus gitu. Masih berpikir sayang untuk ninggalin job, untuk ninggalin pekerjaan gitu, ditempuh dalam kondisi demam dan lain sebagainya karena sayang dengan pekerjaan gitu. Pokoknya terhalang kesibukan yang terus menerus. Suami saya sibuk di Cirebon, saya sibuk bekerja juga di sini di Majalengka. Tidak ada waktu lah gitu. Terus kemudian setelah mencari informasi, suami saya akhirnya memutuskan untuk membawa saya ke daerah Cirebon, ketemu dengan dokter spesialis hot itu apa sih? Hematologi, onkologi, dan talasemia. Kemudian setelah keluar diagnosanya, ternyata saya memang benar dapat titipan dari Allah. Saya positif kanker payudara stadium 4. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya besok ya.